Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Nur Cahyo, mahasiswa Prodi Teknik Informatika angkatan 2019, untuk mata kuliah kewirausahaan. Saat ini saya sudah berada di kantor Sima Komunika bersama Mas Aan. Mas Aan, bisa diceritakan tentang biografi Mas Aan, terus Oke. tentang Sima Komunika sendiri. Saya bercerita tentang Sima Komunika saya. Kalau saya cerita tentang saya itu terus ya manfaatnya juga apa ya? Oke. Yang jelas saya Aan. Saya sebetulnya sudah bergerak di usaha seperti ini sudah lama banget, nggak perlu saya ceritakan tahunnya, sebutkan tahunnya nanti kalau ilmu. Tapi yang jelas sebelumnya saya sempat berwirausaha membuka advertising agency, kemudian sempat buka warung kopi juga, terus terakhir saya sempat di salah satu media online gitu beberapa tahun, kemudian terakhir kemarin saya di salah satu perusahaan IT di Jogja selama 2 hampir 3 tahun, terus akhirnya memutuskan untuk membuka satu usaha sendiri, Sima Sima Komunika tadi. Komunika. Nah, Sima Komunika sendiri itu kan sebenarnya nama brandnya, karena secara legal perusahaan itu kan punya CV ya, CV, dan kita menamakan sebagai CV Sima Sejahtera. Sima Sejahtera. Terus dari satu induk Sima Sejahtera itu kemudian kita memiliki beberapa unit usaha itu tahun 2018. Yang pertama adalah Sima Komunika, Communication Agency, kemudian ada Sima Tours, kita mengurusi tentang paket wisata, kemudian dan IO sih sebetulnya. Terus kita juga mempunyai satu platform jualan tiket online, tiket event ya, najusonline.com. Terus ya begitu perkembangannya sampai sekarang seperti itu. Hanya ya karena masa pandemi ini terus akhirnya beberapa usaha yang saya sebutkan tadi memang tidak bisa Agak sedikit terhambat. Iya, dan saya pikir kan itu sepertinya hampir semua pelaku usaha mengalami yang sama. Terus berapa modal usaha awal, Mas? Kira-kira? Rahasia. Kira-kira aja. Sebetulnya modalnya juga nggak besar ya, karena modal yang utama adalah kita sudah punya jaringan, punya network, tim orang yang Relasi yang banyak. iya siap untuk bergerak dalam bidang ya apa yang akan kita tentukan. Jadi sebetulnya kalau kita menyebut modal usaha juga nilainya sebenarnya juga tidak besar. Itu hanya sekedar untuk syarat, untuk pendirian, untuk pengurusan legalnya aja. Tapi kenyataannya sebenarnya kita juga nggak punya duit untuk modal itu. Modal kita adalah jaringan. Ya. Nah. Berarti kebutuhan utama biar Sima Komunika ini berjalan dengan baik berarti hanya relasi itu ya, relasi yang ya sebetulnya itu yang luas. jadi relasi itu bisa berarti kemudian relasi untuk mendapatkan pekerjaan, relasi untuk mendapatkan tim yang solid dalam mengerjakan pekerjaan, itu kan modal. Nah terus misalnya kita butuh capital untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kan itu saya pikir itu bisa diatur dengan klien atau ya dengan cara apapun yang ya sejauh ini kita tidak pernah mengalami masalah soal modal itu tadi. Terus ini kan banyak nih di masa pandemi ini, terus banyak perusahaan yang tutup atau banyak perusahaan yang ibaratnya PHK itu besar-besaran gitu. Ini kan Sima Komunika masih berjalan terus. Itu upaya apa sih yang dilakukan biar jadi contoh buat perusahaan-perusahaan yang lain biar tetap eksis pada saat pandemi ini? Ya alhamdulillah kita tidak sampai tidak sampai tutup ya. Kolaps iya, terus terang tahun kemarin 2020 itu kolaps iya, tapi tidak sampai tutup.
dan kita tidak ada PHK, memang kita tidak punya maksudnya karyawan yang definitif, karena kita mengerjakan pekerjaan ini by project ya. Misalnya kita ada pekerjaan dari klien A, pekerjaan seperti ini, itu dari manfaat jaringan itu. Oh berarti yang kita butuhkan adalah orang-orang yang punya kualifikasi seperti ini. Ya kita ambil aja, kita rekrut aja. Sehingga begitu pekerjaan ini selesai, ya sudah. Nanti ada pekerjaan baru lagi, mungkin dia bisa terlibat yang lain lagi. Jadi tidak ada PHK di tempat kami, maka memang kita tidak punya karyawan. Ya ada lah karyawan, misalnya saya otomatis menjadi karyawan juga. Kemudian ada satu teman yang kita anggap seperti karyawan juga yang ngurusi masalah keuangan misalnya, nah, seperti itu. Tapi untuk tim kerja, untuk kita berproject. Nah, memang tahun kemarin seperti saya bilang tadi kita benar-benar kolaps. Ada beberapa pekerjaan yang saya pikir itu cukup aman sebetulnya kemarin, tapi tiba-tiba ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Itu memang membuat kita pusing, betul-betul pusing. Tapi itu tadi, terus akhirnya dalam situasi seperti itu kan kita tetap harus berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif, kita melihat situasi, kemudian kita melihat kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk tetap survive. Ya sudah, kita ngomongin kemarin kita ada masalah dengan COVID itu ya. Oke, apa dari COVID ini apa sih yang kira-kira bisa kita olah, mencari celah di situ. Betul, mencari celah. Sampai akhirnya bisa dibilang tahun 2020 ini akhirnya unit usaha kita yang bisa running, bisa menghidupi dapur kita masing-masing dan saya dan teman-teman adalah audiovisual. Ya saya terus mau nggak mau, ya sudah ini peluang, dan kita melihat bahwa ini tidak hanya saat ini, tidak hanya tahun 2020, 2021, mungkin sama kayak barangkali 2022 pun kondisinya juga ya semoga akan lebih baik ya. Tapi situasinya memang belum berubah banget ya. Akhirnya ya sudah, perizinan tentang produksi film, ya akhirnya kita urus karena kita melihat ini salah satu potensi. Ya seperti yang saya bilang tadi, tahun 2020 kita mengerjakan beberapa pekerjaan yang meskipun film-film pendek dengan nilai yang mungkin juga tidak begitu besar, tapi agak ya minimal kita bisa makan lah, saya dan teman-teman selama 2020. Alhamdulillah akhirnya ya bisa melewati dengan baik, sampai akhirnya dengan pengalaman teman-teman juga kemarin ada beberapa lembaga dari Jakarta yang akhirnya juga pakai kita, itu kan ini modal. Sehingga tahun 2021 ini harapannya kita akan lebih baik. Terus ini Mas, kalau di luar sana itu kan banyak nih perusahaan yang ibaratnya ruang lingkup kerjanya tuh hampir sama Simakomunika gitu. Itu gimana cara mendapatkan ruang di luar sana gitu agar tetap orang itu mengenal Simakomunika gitu. Ya, seperti yang di depan tadi kan kita menyebut bahwa salah satu modal utama kita adalah jaringan. Jaringan salah satunya adalah jaringan untuk mendapatkan klien, mendapatkan pekerjaan. Kita dari hasil bersilaturahmi itu tidak hanya sekedar hahaha atau ngopi bareng, tapi itu kan sebenarnya bentuk investasi, berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan jaringan baru. Meskipun saat ini mungkin kita belum ada apa-apa, tapi next. Dan itu memang terbukti, beberapa pekerjaan kita itu kan awalnya dari teman, misalnya ada satu klien, satu perusahaan yang membutuhkan jasa A misalnya, terus mereka menunjukkan coba ini dulu Simakomunika bisa, terus kita bikin semacam quotation dan ternyata kemudian kita presentasi dan ternyata mereka oke. Ya berawal dari situ. Jadi kalau orang Jawa itu bilang rezeki ono dalane dewi-dewi. Kita tidak terlalu khawatir, dan saya juga punya teman-teman yang punya pekerjaan di bidang yang sama dengan apa yang kami lakukan di Simakomunika ini, tetapi ya sudah, misalnya, dan kadang kita misalnya maju pitching bareng jadi bagi komputer, tapi yo seandainya saya yang dapat ya rezekiku, kalau dia yang dapat yo
itu rezekinya dia. Kalau dua-duanya kami berdua nggak dapat, ya akhirnya bukan rezeki kita, kita hahi saja, nggak masalah. Ada masa, ada kalanya bahwa kemudian pada saat saya membutuhkan tim, saya bisa nyomot dia untuk terlibat di pekerjaan ini, begitu pula sebaliknya. Berarti diajak kerjasama. Ya, nggak masalah. Terus nih Mas, mau tanya juga tentang administrasi dari Sima Komunika, kayak pembukuannya, transaksi itu gimana Mas? Jadi secara administrasi untuk urusan pembukuan memang khususnya keuangan ya, apalagi maksudnya ya, itu memang kita tercatat, karena sebetulnya tercatat dengan baik gitu ya Mas? Ya, jadi karena sebetulnya meskipun Sima Komunika itu hanya bentuk perusahaan CV ya, CV, tapi kita adalah PKP, jadi perusahaan kena pajak, di mana sebetulnya kan mereka itu perusahaan yang omsetnya kalau nggak salah dalam 1 tahun itu sekitar 4 miliar, sementara kita sendiri mungkin 1 tahun itu omsetnya cuma berapa. Tapi karena kita punya kebutuhan bahwa kita untuk harus bisa menerbitkan faktur dan segala macam, kita daftarkan di PKP, yang menjadi PKP, perusahaan kena pajak. Nah, dari situ konsekuensinya adalah semua laporan keuangan kita harus tercatat. Ini untuk apa, juga tentang pembayaran pajaknya. Termasuk akhirnya imbasnya adalah saya pribadi sebagai kebetulan sebagai direktur di situ, pajak saya juga harus beres. Kalau pajak saya nggak beres, nih efeknya ke perusahaan juga. Ya, konsekuensinya akhirnya semua tim yang terlibat di situ pajaknya harus beres. Jadi kalau pajak beres, otomatis administrasinya juga beres. Seperti itu. Terus ini Mas, keuntungan tiap harinya atau tiap minggunya atau tiap bulannya itu kira-kira sampai berapa? Kita bukan keuntungan dari seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita juga project ya. Per project berarti. By project. Jadi bisa dibilang ya kalau lagi sepi ya mungkin kita nggak dapat apa-apa. Tapi misalnya kita lagi ada dalam 1 bulan bisa ada beberapa pekerjaan yang mungkin kita bisa, nah tinggal kemudian kita masing-masing kan ada rezekinya sendiri-sendiri, tinggal kita masing-masing mengelola agar ya dalam bulan ini karena nggak ada pemasukan yang bisa diharapkan, bicara nilai berhemat misalnya seperti itu. Jadi ada masa kita makan pakai lauk tempe sama garam, tapi ada masa kita pakai telur, ada masa kita mungkin pakai daging misalnya kayak gitu. Jadi saya kalau ditanya penghasilan, karena kita bukan transaksi produk yang ada perputaran setiap hari ya, kita berproject, jadi kita nggak bisa nyebut itu. Berarti dinilainya dari setiap project yang dikerjakan. Itu rata-rata per bulannya itu sampai berapa project kira-kira? Atau project itu bisa berjalan berbulan-bulan misalnya? Jadi gini, ada pekerjaan yang hanya begitu kita ditunjuk ya, akhirnya kita ditunjuk, kita mengerjakan mungkin dalam jangka waktu 3 hari, 1 minggu selesai. Tapi ada juga project yang memang oke, ini dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Ada project yang jangka panjang, yang jangka panjang yang dalam waktu 1 tahun gitu. Anda, nah kita kan nggak bisa ngitung nih. Nggak bisa ngitung. Tapi yang jelas kalau ditanya berapa hasilnya itu kan, kalau istilahnya by project kan memang sebetulnya keuntungan real itu setelah pekerjaan semuanya selesai baru kita tahu ya keuntungannya berapa yang sebenarnya. Dan kita tidak setiap bulan itu ada pekerjaan selesai, tidak selalu ada. Jadi kalau ambil patokan per bulan berapa, memang saya bisa menjelaskan. Dan itu bagian keuangan yang lebih paham menurut saya. Ternyata emang di situ peran relasi, kita membangun relasi, network itu sangat penting. Paling penting bagi saya, itu paling penting. Terus nih saran buat generasi muda kayak saya, terus ya saya juga masih muda. Terus ya teman-teman saya nantinya itu buat membangun usaha, menjalankan usaha itu apa Mas? Saran? Ya itu tadi. Saya pernah bilang bahwa kamu kuliah itu ya memang mencari ilmu ya, tapi jangan kuliah untuk mencari
pekerjaan. Tapi kalau ke kuliah itu untuk membuat jaringan. Buka, mumpung kita masih muda, kita buka jaringan seluas-luasnya. Mungkin berteman saat ini memang belum menghasilkan apa-apa, tapi insya Allah next suatu saat mungkin itu akan membuahkan hasil. Jadi itu kuncinya itu jaringan, membuka jaringan seluas-luasnya. Mantap berarti mas. Jaringan itu memang bisa membangun Ya. usaha gitu. Jadi seperti itu wawancara saya dengan Mas Aan selaku direktur. Ya, kebetulan bekerja di situ. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama buat Mas Aan. Semoga kedepannya usahanya berjalan dengan lancar. Amin. Proyeknya nambah banyak. Amin. Proyeknya nambah banyak, usahanya semakin lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.